Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bayu Seprilia Putra dengan NIM C1D1230054, mahasiswa program studi Bisnis Digital Universitas Jambi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Razi, AST, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Programming Universitas Jambi. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam pemrograman, yaitu kondisi atau percabangan dalam Python yang meliputi struktur if, else, dan elif. Nah, dalam dunia coding, kita sering perlu membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, apakah seorang lulus atau tidak, cukup umur atau belum, ataupun layak mendapatkan diskon atau tidak, dan sebagainya. Nah, di dalam Python, kita bisa membuat keputusan seperti itu menggunakan struktur kondisi. Ada tiga jenis utama yaitu if else, dan if elif else. Di mana ketiga struktur ini sangat penting karena memungkinkan pemrograman kita berjalan secara dinamis dan tergantung situasi. Nah, dalam hal ini ada yang penting di mana ada beberapa hal yang sangat penting saat menggunakan percabangan di Python. Pertama, indentasi atau spasi itu sangat penting. Python tidak akan menggunakan tanda kurung atau kurawal seperti bahasa lain, tapi justru mengandalkan spasi sebagai penanda blok kode. Dan yang kedua, kita harus pastikan kondisi yang ditulis bisa menghasilkan nilai true atau false. Yang ketiga, kita bisa menambahkan elif sebanyak yang dibutuhkan, dan walaupun else itu opsional, biasanya tetap dipakai untuk menangani kondisi yang tidak masuk ke dalam semua kategori tersebut. Yang pertama, kita mulai dari if. If digunakan ketika kita ingin program mengeksekusi suatu perintah yang hanya jika kondisi tertentu benar ataupun true. Sebagai contoh, kita lihat video berikut. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu penggunaan kondisi if. Di sini, saya akan membuat program sederhana untuk mengecek apakah seseorang cukup umur untuk membuat KTP atau belum. Nah, jadi kita buat variabel umur dengan nilai 20, lalu kita beri kondisi kalau umur lebih besar sama dengan 17, maka tampilan teks kamu sudah cukup umur untuk membuat KTP. Nah, setelah ini kita run untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya muncul kamu sudah cukup umur untuk membuat KTP. Artinya, kondisi di dalam if tadi bernilai true atau benar. Jadi, Python menjalankan perintah di dalamnya. Kalau misalnya umur kita rubah menjadi 15, maka hasilnya tidak akan muncul karena kondisinya salah alias false. Baiklah, kita lanjut ke bagian if else, di mana struktur ini digunakan saat kita ingin menyiapkan dua kemungkinan. Jika kondisi benar, maka lakukan A, dan jika kondisi tidak benar, maka lakukan B. Untuk contohnya, kita lihat pada video berikut. Lanjut ke contoh kedua, sekarang kita akan membuat program untuk mengecek apakah seseorang lulus atau tidaknya berdasarkan nilai. Oke, di sini kita set nilai ke 50. Kondisinya adalah kalau nilai lebih dari atau sama dengan 60, maka akan dicetak lulus. Dan tapi kalau tidak, maka akan masuk ke bagian else dan cetak tidak lulus. Nah, setelah ini kita run untuk melihat hasilnya. Dan hasilnya tidak lulus. Karena 50 itu kurang dari 60, maka kondisinya di dalam if tidak terpenuhi. Dan Python langsung mengeksekusi ke bagian else. Selanjutnya kita bahas mengenai if, elif, else, yaitu struktur percabangan yang bisa mengevaluasi lebih dari dua kondisi. Contohnya, kita ingin mengonversi nilai angka menjadi nilai huruf. Yuk lihat pada video berikut. Kita masuk ke contoh ketiga, yaitu penggunaan if, elif, else. Contoh ini sering digunakan untuk menyeleksi beberapa kondisi secara berurutan, seperti mengonversi nilai angka menjadi nilai huruf. Di sini kita beri nilai 77. Python akan cetak dari atas. Apakah nilai lebih dari 80? Jawabannya tidak. Lanjut ke elif. Apakah nilai lebih dari 75? Jawabannya iya. Maka langsung cetak nilai B. Sekarang kita jalankan untuk melihat hasilnya. Dengan mengklik run. Nah, dan hasilnya adalah nilai B.
Python tidak lanjut ke kondisi berikutnya karena sudah menemukan kondisi yang cocok di elif. Kalau misalnya kita ubah menjadi 59, maka nilainya akan menjadi nilai D. Karena tidak ada kondisi lain yang cocok, jadi Python masuk ke bagian else. Kesimpulannya, struktur percabangan seperti if else, dan if else sangat penting untuk membuat program yang cerdas dan interaktif. Materi ini adalah dasar, tapi nantinya akan terus digunakan di bagian coding manapun. Baik itu dalam proses pengambilan keputusan, proses data, sampai kecerdasan buatan. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman teman-teman tentang logika percabangan di Python. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.